Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu fitoterapi asma bronkial. Kelompok 5 beranggotakan Asnatul Naduha Rizasya, selanjutnya yaitu Bella Octavia, selanjutnya saya sendiri Dewi Indah Ayu Ardianti Vistalia, adapun Erlita Layina Sulistiawati, dan Liiza Diana Manjil. Selanjutnya ada outline yang berisikan pendahuluan. Dalam pendahuluan ini kami menjelaskan tentang definisi asma bronkial, klasifikasi, penyebab dan patofisiologi asma. Yang kedua yaitu algoritma terapi dan mekanisme kerja obat. Yang ketiga yaitu fitoterapi asma yang berisikan definisi tanaman, kandungan fitokimia, mekanisme aksi in vitro, data praklinik, data klinik, contoh produk di pasaran, dan preparasinya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, kami menjelaskan tentang definisi asma, klasifikasi asma, penyebab dan patofisiologi asma. Selanjutnya yaitu ada definisi asma bronkial. Asma bronkial adalah kelainan yang berupa inflamasi kronik saluran pernafasan yang menyebabkan hiperaktivitas bronkus terhadap berbagai rangsangan yang ditandai dengan gejala episodik berulang berupa mengi, batuk, sesak nafas, dan rasa berat di dada. Klasifikasi asma yang pertama adalah asma intermiten dengan gejala kurang dari 1 kali seminggu, eksaserbasi singkat, gejala malam tidak lebih dari 2 kali sebulan, APE atau VEPI lebih dari 80% prediksi, dan avriability APE atau VEPI kurang dari 20%. Yang kedua adalah asma persisten ringan dengan gejala asma malam lebih dari 2 kali per bulan, eksaserbasi lebih dari 1 kali per minggu tetapi tidak kurang dari 1 kali per hari, eksaserbasi mempengaruhi aktivitas dan tidur, membutuhkan bronkodilator dan kortikosteroid, APE atau VEPI lebih dari 80% prediksi, dan variability APE atau VEPI 20-30%. Asma persisten sedang dengan gejala hampir setiap hari, gejala asma malam lebih dari 1 kali per minggu, eksaserbasi mempengaruhi aktivitas dan tidur, membutuhkan steroid inhalasi dan bronkodilator setiap hari, APE atau VEPI 60-80%, dan variability APE atau VEPI lebih dari 30%. Yang terakhir adalah asma persisten berat, APE atau VEPI kurang dari 60% prediksi, variability APE atau VEPI lebih dari 30%. Faktor resiko atau penyebab asma bronkial diantaranya adalah yang pertama asap rokok, dapat menyebabkan asma pada perokok aktif maupun pasif. Penelitian yang dilakukan di Finlandia menunjukkan bahwa orang dewasa yang terkena asap rokok berpeluang menderita asma 2 kali lipat dibanding orang yang tidak terkena asap rokok. Pada studi lain menunjukkan bahwa seorang penderita asma yang terkena asap rokok selama 1 jam dapat mengalami kerusakan paru-paru sekitar 2%. Yang kedua adalah tungau debu rumah atau Dermatopagoides pteronisinus yang dapat menyerang penderita asma bronkial disebabkan oleh masuknya alergen pada saluran nafas seseorang sehingga merangsang terjadinya hipersensitivitas tipe 1 atau reaksi alergi. Untuk selanjutnya adalah polusi udara. Polusi udara dibagi menjadi 2, yaitu polusi udara dalam ruangan dan polusi udara di luar ruangan. Untuk polusi udara di dalam ruangan, menurut EPA atau Environment Protecting Agency atau Badan Perlindungan Lingkungan Hidup, menunjukkan bahwa tingkat polusi udara sebanyak 2-5 kali lebih tinggi udara dalam ruangan dibandingkan udara di luar ruangan yang dapat berefek pada kesehatan orang dengan gangguan asma. Yang kedua adalah kualitas udara di luar ruangan yang merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama yang dapat merugikan kesehatan seperti asma dan penyakit pernafasan lainnya. Yang terakhir adalah cuaca. Kondisi cuaca yang berlawanan seperti temperatur dingin, tingginya kelembaban dapat menyebabkan asma lebih parah. Ini umumnya terjadi ketika kelembaban tinggi, hujan, badai selama musim dingin. Udara yang kering dan dingin menyebabkan sesak di saluran pernafasan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi asma. Asma akibat alergi bergantung kepada respon imunoglobulin E yang dikendalikan oleh limfosit T dan B. Asma diaktifkan oleh interaksi antara antigen dengan molekul imunoglobulin E yang berikatan dengan sel emas.
Sebagian besar alergen yang menimbulkan asma bersifat airborne. Alergen tersebut harus tersedia dalam jumlah banyak dalam periode waktu tertentu agar mampu menimbulkan gejala asma. Namun, pada lain kasus terdapat pasien yang sangat responsif, sehingga sejumlah kecil alergen yang masuk ke dalam tubuh sudah dapat mengakibatkan eksaserbasi penyakit yang jelas. Yang kedua yaitu algoritma terapi dan mekanisme kerja obat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma terapi asma. Step pertama yaitu intermittent menggunakan short acting beta agonis atau SABA. Step kedua persisten menggunakan low dose ICS atau inhaler kortikosteroid. Selanjutnya step ketiga persisten menggunakan medium dose ICS. Untuk step keempat persisten menggunakan medium dose ICS ditambah LABA atau long acting beta agonis. Untuk step kelima persisten menggunakan high dose ICS dan LABA. Sedangkan untuk step keenam persisten menggunakan high dose ICS ditambah LABA ditambah oral kortikosteroid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja obat. Yang pertama adalah ICS atau inhaler kortikosteroid. Contohnya adalah budesonid. Untuk mekanisme kerja budesonid adalah agonis reseptor glukokortikoid dan antiinflamasi, mampu mengurangi vasodilatasi dan permeabilitas kapiler dan mengurangi migrasi leukosit ke tempat inflamasi. Yang kedua adalah beta-2 agonis, mengendurkan otot polos saluran nafas dengan merangsang beta-2 reseptor adrenergik yang meningkatkan AMP siklik dan menghasilkan antagonisme fungsional terhadap bronkikonstruksi. Contohnya adalah dibagi menjadi dua, yakni SABA dan LAMA. SABA adalah short acting beta-2 agonis, contohnya fenoterol, lavalbuterol, salbutamol, dan terbutalin. Yang kedua adalah LAMA atau long acting beta-2 agonis, contohnya adalah aformoterol, formoterol, indekterol, aldosterol, dan salmaterol. Untuk mekanisme kerja dari kortikosteroid oral, yang pertama adalah glukokortikoid, yaitu memodulasi ekspresi gen dengan mengikat reseptor di sitosol yang dikenal dengan reseptor glukokortikoid atau GR. Yang kedua adalah mineral kortikoid dengan meningkatkan reabsorpsi ion Na, ekskresi ion K juga dengan hidrogen melalui urin pada tubulus ginjal. Contoh dari kortikosteroid oral yang digunakan untuk asma adalah prednison dan metilprednisolon. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fitoterapi asma. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecubung Datura metyl L, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, subkelas Sympetale, ordo Solanes, famili Solanaceae, genus Datura, spesies Datura metyl L. Selanjutnya yaitu kandungan fitokimia dari kecubung. Kecubung mengandung alkaloid, atropin, dan skopolamin. Untuk mekanisme aksinya, mekanisme dari daun kecubung yang mengandung alkaloid atropin bekerja merangsang dan menghambat sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu data praklinik. Untuk uji efektivitasnya, hasil penelitian persen radang tiap waktu pengukuran pada seluruh kelompok perlakuan menunjukkan perbedaan bermakna, yaitu P kurang dari 0,05 dengan kelompok kontrol, kecuali pada ekstrak air daun kecubung pada dosis 11,88 mg per kilogram berat badan menunjukkan tidak adanya aktivitas antiinflamasi. Ekstrak air daun kecubung pada dosis 11,88 mg per kilogram berat badan, dosis 23,77 mg per kilogram berat badan memberikan perbedaan bermakna dengan pembanding metilprednisolon. Dan pada dosis 47,55 mg per kilogram berat badan mempunyai efek setara dengan pembanding metilprednisolon dengan kemampuan menekan radang yang terbentuk sebesar 85%.
Untuk uji keamanannya, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ita Nur Anissa et al. 2013 membuktikan bahwa ekstrak air daun kecubung dengan dosis 25 dan 41 mg per kilogram berat badan dan bunga kecubung dengan dosis 40 mg per kilogram berat badan memiliki efek sebagai bronkodilator yang setara dengan salbutamol dan terbukti keamanannya dengan uji toksisitas akut sampai 5000 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya yaitu data klinik. Menurut hasil riset kesehatan dasar tahun 2013, subjeknya adalah pasien dengan usia 15-44 tahun dan pasien lanjut usia. Hasil menunjukkan prevalensi asma meningkat seiring bertambahnya usia dan pada pasien dengan usia 15-44 tahun meningkat sebesar 4,5% dan pada pasien lanjut usia angka kematian meningkat sebesar 4,4 per 100.000 pasien. Dan pengobatan yang bisa dilakukan yaitu menggunakan terapi komplementer dengan menggunakan bahan alam. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jintan hitam Nigella sativa L. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Runuculales, famili Runuculaleaceae, genus Nigella, spesies Nigella sativa L. Selanjutnya yaitu kandungan fitokimia dari jinten hitam. Jinten hitam mengandung asam linoleat, asam oleat, dan asam plamitat. Untuk mekanisme aksinya menghambat proses terbentuknya lemak di dinding arteri. Selanjutnya yaitu data praklinik. Untuk uji efektivitasnya, hasil ekstrak air Nigella sativa telah diteliti terhadap aktivitas antiinflamasi pada hewan percobaan. Dan ekstrak air Nigella sativa menunjukkan penghambatan terhadap produksi natrium oksidasi serta menunjukkan efek penekanan terhadap produksi natrium oksidasi oleh makrofag tikus. Ekstrak air Nigella sativa dapat meningkatkan proliferasi splenosit dan menekan sitokin IL-6, TNF-alfa, dan natrium oksidasi pada kultur isolasi splenosit dan makrofag mencit, serta meningkatkan aktivitas sel NK terhadap sel tumor. Untuk uji toksisitasnya telah diteliti pada mencit dan tikus melalui penentuan LD50 dan pemeriksaan parameter biokimia dan histopatologi. LD50 diperoleh melalui single dose pada mencit yaitu 28,8 ml per kilogram per oral dan 2,6 ml per kilogram pemberian IP. Toksisitas kronis pada tikus yang diberikan dosis oral 2 ml per kilogram berat badan selama 12 hari tidak terjadi perubahan pada level enzim hepatik. Dan modifikasi histopatologi pada tikus yang diberi Nigella sativa selama 12 minggu terjadi penurunan secara signifikan pada serum kolesterol, trigliserida, level glukosa, serta jumlah leukosit yang dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu data klinik. Berdasarkan hasil penelitian Ramadhani et al. 2014, subjeknya adalah pasien laki-laki dan perempuan dan hasil menunjukkan terdapat penurunan jumlah sel neutrofil rata-rata untuk setiap kelompok usia pasien laki-laki dan perempuan dewasa penderita asma persisten pada awal dan akhir penelitian sebesar 2-6%. Neutrofil akan cepat bereaksi terhadap radang sehingga aktivitas penurunan jumlah neutrofil oleh minyak biji jinten hitam berperan dalam pertahanan selama fase peradangan dan infeksi akut pada asma. Untuk contoh produk dari jinten hitam seperti yang ada di gambar, manfaatnya yaitu untuk membantu mengobati gangguan jantung, gangguan liver, gangguan paru-paru kronis, sesak nafas, dan juga untuk mengobati asma. Untuk dosisnya yaitu untuk orang dewasa 2-3 kapsul pagi dan sore, untuk anak-anak 1-2 kapsul pagi dan sore. Untuk preparasinya yaitu yang pertama, siapkan air setidaknya 500 ml dan biji jinten hitam secukupnya. Masukkan jinten hitam ke dalam air, kemudian rebus hingga mendidih. Jika sudah mendidih, saring dan ambil air rebusan jinten hitam untuk dikonsumsi sebagai bahan alami cegah berbagai penyakit. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.